Jadi kalau di dalam Alkitab, doa dan puasa itu uh, hampir satu paket gitu ya. Jadi ketika ada doa, ada puasa, itu kuasa Allah lebih nyata lagi dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan dan juga nabi-nabi pada zaman dahulu ya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu kita langsung saja kita belajar ya, apa itu puasa menurut ya iman Kristen ataupun menurut Alkitab. Pada sesi pertama ini kita belajar pengertian puasa ya. Demikian kita masuk dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan jika pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh datang menikmati hadirat Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau, bahkan kami sudah berdoa Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan kami, napas hidup kami, dan Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Pagi hari ini juga Tuhan, kami mau belajar, ingin mengenal Engkau lebih intim lagi, lebih mengenal hati Tuhan lagi, lewat pengertian puasa pada pagi hari ini. Tuhan, urapi setiap kami di tempat kami masing-masing, agar kami bisa mengerti apa arti firman Tuhan pada pagi ini. Dan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah juga Tuhan memberikan hikmat, memberikan kuasa, otoritas, agar apa yang disampaikan itu Bapa, itu hanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan terima kasih Roh Kudus buat lawatan Tuhan di pagi hari ini. Kami bersyukur dan kami menyambut firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita buka firman Tuhan Imamat 16 ayat 29. Ya. Perjanjian Lama ada Imamat 16 ayat 29 dan nanti dilanjutkan dengan Perjanjian Baru Yoel 2 ayat 12 sampai dengan 13. Ya. Pengertian puasa di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, saya bacakan untuk kita semua. Mari kita simak bersama-sama. Ya, Imamat 16 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Ya. Inilah yang menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Ya. Kemudian Noel 2 ayat 12 sampai dengan 13. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepada aku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu, dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Amin ya. Kedua firman ini adalah firman yang luar biasa ya. Mari Bapak Ibu nanti kita baca perikop ini di Imamat Perjanjian Lama ini bagaimana penyertaan Tuhan untuk bangsa Israel. Bagaimana Tuhan itu melakukan perkara-perkara ajaib buat bangsa Israel ketika membawa mereka, menuntun mereka dari Mesir ke tanah Kanaan ya. Nah, dan kemudian juga di kitab Yoel bagaimana Tuhan ya Nabi Yoel disuruh menyerukan agar seluruh bangsa Israel kembali bertobat ya. Tadi dikatakan dengan sangat tegas, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Ya, Yoel 2 itu ya, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Ya, amin. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, pada pagi hari ini ada beberapa pengertian kata puasa. Jadi kita kan mau mengerti apa sih puasa menurut orang Kristen, menurut pengikut Yesus itu apa, menurut Alkitab itu apa gitu ya. Nah, ada 4 arti kata puasa di dalam Alkitab. Yang pertama adalah som ya, bahasa Ibrani som yaitu tulisannya TSOM ya, som ataupun sum. Jadi artinya itu berpantang terhadap makanan
atau sejenis makanan tertentu, ya. Jadi seorang berpuasa bisa, saya puasa tidak mau makan daging, contohnya berpantang terhadap satu jenis makanan. Saya berpantang tidak mau memakan sayur wortel, contohnya, ya, dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, pengertian kata puasa, nesteia, ya, bahasa Gerika nesteia, yaitu pantangan yang bersifat religius, ya, berarti agama, berarti terhadap makanan sebagai tanda duka cita, ya. Ada beberapa daerah, ya, tidak memakan sejenis makanan, ya, karena mereka menghormati, gitu ya. Ada, ya, mungkin seperti India, ya. India itu tidak makan sapi, ya. Nah, seperti itu contohnya, ya. Dan lain-lain di daerah-daerah tertentu juga ada tidak makan daging, maaf, anjing, ya, dan lain-lain. Nah, seperti itu contohnya. Yang ketiga, ada kata nesteyane, ya, nesteya stripne, ya, yaitu tidak makan secara sukarela, ya, dia secara sukarela tidak mau makan. Jadi karena dia punya niat tertentu, punya doa tertentu, dia tidak mau secara sukarela, dia tidak mau makan. Ya, kita mau baca di dalam Lukas 2 ayat 37, ya, saya bacakan firman Tuhan. Lukas 2 ayat 37. Ini perikop bagaimana Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Di sana ada Simeon dan Hana, ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca juga satu perikop ini. Ini sangat menarik, luar biasa. Tapi saya mau baca ayat 37 saja. Ya, demikian firman Tuhan. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa, ya. Siapa yang dimaksud di situ tadi janda itu? Yaitu Hana, ya, di ayat 36 dikatakan. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya sesudah kawin. Ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Nah, 37 baru dikatakan. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah, ya, meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa, ya. Itu contoh figur di Alkitab yang berpuasa dan berdoa di dalam hidupnya, di dalam dia menjalani pengiringannya dengan Tuhan. Nah, kemudian yang keempat, ya, arti kata puasa nestis, ya, nestis tadi nesteia, sekarang nestis, ya, artinya itu tanpa makan, ya, tanpa makan. Nah, kita bisa baca di Kisah Rasul 27 ayat 21, ya. Ini bercerita tentang kapal terkandas, ya, bagaimana Rasul Paulus ketika melayani, ya. Saya bacakan buat kita. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini, ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca terus bagaimana penyertaan Tuhan, ya, di dalam peristiwa kapal ini ketika Rasul Paulus, ya, bersama tim mereka diserang badai ombak, ya, seperti itu. Nah, jadi itu beberapa arti kata puasa di dalam Alkitab, ya, sehingga kita bisa mengerti ada dasar-dasar firman Tuhan dan itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Dan satu lagi ada Matius 15 ayat 21, demikian firman Tuhan. Maksud saya 32.
Matius 15 ayat 32, ya, ini berkata seperti ini. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Ya, amin. Ini cerita bagaimana Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu murid-muridnya tidak mempunyai persediaan makanan. Bukan seperti sekarang, ada mall, ada warung padang, ada catering, bisa ditelepon kan gitu ya. Tapi dikatakan di situ 4.000 orang mengikut Yesus. Sudah 3 hari 3 malam mereka tidak makan. Ya, luar biasa. Nah, tapi ada kekuatan yang dari Tuhan. Mereka bisa tidak makan 3 hari 3 malam mengikuti Yesus. Ya, nah demikian firman Tuhan yang menjelaskan apa itu arti kata puasa dalam Alkitab. Kemudian yang kedua kita masuk dalam pengertian puasa. Ya, dari tadi yang apa yang sudah saya paparkan di atas, ya ayat-ayat Alkitab, pengalaman-pengalaman Rasul, pengalaman Nabi, ya sudah dijelaskan tadi bahwa puasa itu adalah berpantang ya. Nah, oleh karena itu ya pengertian puasa itu ya ada 3. Yang pertama, berpuasa berarti menahan diri dari makanan dan minuman untuk jangka waktu tertentu ya. Nah, jadi mungkin ada juga orang sedang berobat ya, kemudian dianjurkan untuk berpuasa. Jangan makan ini, jangan makan itu gitu ya. Jadi dalam jangka waktu tertentu, tapi tentunya dibarengi dengan doa. Sehingga ada kuasa di dalam puasa itu ya. Sehingga berhasil apa yang direncanakan. Jadi kalau tidak didoakan hanya berpuasa ya nggak maksimal ya seperti itu. Nah, jadi yang kedua, pengertian puasa adalah suatu pernyataan kerinduan untuk menjalin hubungan baik dengan Tuhan dan bukan sekedar melakukan kewajiban agama ya. Jadi kita kalau berdoa ataupun berpuasa di situ juga harus tersirat agar hubungan kita lebih baik lagi kepada Tuhan. Karena ketika kita berpuasa, kita doakan ya. Tadi yang sedang pengobatan, sedang terapi pun ya, dia berdoa, dia berpuasa tapi tetap dia barengi dengan doa. Ya, sehingga hubungan dengan Tuhan dipulihkan dan juga apa yang dinazarkan ataupun diniatkan untuk kesembuhan mungkin atau untuk suatu niat-niat tertentu, misalnya ada pergumulan tentang keluarga, ada pergumulan tentang ekonomi, ada pergumulan tentang ya apa saja, ya pemulihan hubungan keluarga ya. Nah, kita niat, kita janji, saya dalam tempo 1 bulan saya akan berpuasa, contohnya ya, bisa seperti itu. Nah, jadi di dalam puasa itu harus juga ya kita menyatakan ataupun memprioritaskan ada kerinduan kita untuk menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan Tuhan. Maka hasil doa kita itu, hasil puasa kita itu akan maksimal kita terima. Nah, dan yang ketiga, pengertian puasa adalah suatu tindakan iman untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon bimbingan, memohon pertolongan serta kuasanya ya. Jadi kalau seseorang berpuasa atau kita baca di Alkitab ya banyak ya tadi seperti tadi Hana dikatakannya, kita tahu Hana itu adalah ibunya Samuel. Hana itu sebenarnya sudah dikatakan tidak akan mempunyai keturunan. Rahimnya sudah tertutup. Tapi kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama, dia berdoa siang dan malam di bait Allah. Dia sampai dikatakan seperti orang
mabuk seperti orang gila gitu ya. Dia berdoa, berpuasa dia di bait Allah. Akhirnya Allah pun berbelas kasihan dan memberikan anak karena dia berjanji sama Tuhan. Tuhan, kalau kau berikan aku anak, aku akan serahkan anak itu untukmu untuk melayani Tuhan. Itu janji Hana ya. Nah, tapi benar, maka Tuhan pun tergerak, Tuhan pun berbelas kasihan, maka rahimnya Hana dibuka dan dia mempunyai anak ya. Dan namanya Samuel, dia serahkan benar kepada Tuhan untuk melayani di rumah Tuhan. Dan dia merendahkan diri. Dan tadi kita baca tadi, saya sudah bacakan tadi, sampai umur 80 tahun. Ya, dia berdoa dan berpuasa di bait Allah. Wow, itu teladan yang luar biasa. Ya, buat kita semua, buat saya juga Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu, kita lihat tokoh-tokoh di Alkitab tadi. Banyak yang memang mereka maksimal mendapatkan hasil ketika mereka melakukan dengan segala kerendahan hati, memohon bimbingan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan dan kuasa Tuhan, sehingga apa yang mereka doakan itu bisa terkabul ya. Nah, jadi bagaimana dengan kita ya? Kita juga bisa. Mungkin kita sekarang punya pergumulan apa ya? Mungkin memulihkan hubungan dengan keluarga, ya saya punya pergumulan itu, ya saya rindu di keluarga kami, keluarga besar dari orang tua, dipulihkan hubungan. Ya, itu bisa kita ambil sikap berjanji. Saya akan janji, misalnya puasa enggak tiap hari, bisa juga. Jadi sekarang bisa bervariasi untuk berpuasa dan doa. Misalnya seminggu berapa kali, gitu kan, setiap hari apa, gitu ya. Kalau saya biasanya setiap hari. Kalau pribadi Senin, Kamis gitu ya. Jadi karena mungkin kita harus sesuaikan dengan kegiatan kita. Kalau kita setiap hari berpuasa, mungkin kita uh, ya katakan punya kesibukan kadang-kadang di luar gitu ya, jauh dari tempat kita tinggal sehingga kita ya kita yang mengerti lah bagaimana keadaan kita, bagaimana aktivitas kita. Jadi kita sesuaikan saja. Jadi tidak ditentukan harus begini, harus begitu. Tapi yang jelas itu tadi, sebagai anak Tuhan, ya pengertian puasa itu yang pertama itu menahan diri dari makanan dan minuman. Nah, jadi seperti kita juga kita sepakat dari gereja-gereja tertentu, ya kita puasa dari malam sampai kita makan siang. Nah, kesepakatan. Tapi yang benar, yang penting dijalankan dengan benar, ya. Jangan dibilang ya kita puasa dari pagi sampai siang, nggak taunya dari malam tahu taunya pagi enggak gitu. Jadi ya nggak masalah, cuman nggak maksimal. Jawaban doa kita tidak maksimal. Kenapa? Karena kita juga melakukan kewajiban kita tidak maksimal, tidak sungguh-sungguh gitu ya. Nah, dan yang kedua, kita di dalam puasa kita itu punya kerinduan memang menjalin hubungan dengan Tuhan. Kita di dalam puasa itu kita bisa mendengarkan suara Tuhan, mendapatkan hikmat dari Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan untuk sebuah pergumulan tadi, untuk sebuah perjuangan ataupun doa yang kita ajukan di hadapan Tuhan tadi. Ya, jadi kita harus bangun hubungan baik. Ya kalau kita dulu mungkin ya kita berdoa hanya ya apa namanya seperti hafalan. Sekarang banyak begitu ya, berdoa sambil kemana-mana tapi mulut komat kamit gitu ya, enggak dengan hati contohnya ya. Nah, kalau hanya seperti itu ya hasilnya juga seperti itu gitu. Nah, dan yang ketiga dikatakan dengan tindakan iman ya, berpuasalah dengan iman. Jadi jangan setengah-setengah. Ketika kita mau mengatakan ya Tuhan saya mau berpuasa, saya berkumpul untuk tadi contohnya untuk keluarga. Saya rindu keluarga tahun ini dipulihkan Tuhan gitu ya. Atau mungkin kita punya iman seperti apa? Roh Kudus bicara apa di hati kita gitu ya. Kita ikuti Roh Kudus. Oke, saya mau berpuasa gitu. Ya, ada juga memang orang seperti mengikuti puasa Ester katanya ya. Puasa Ester 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum ya. Boleh tadi seperti yang tadi 4.000 orang tadi yang mengikuti Yesus, mereka 3 hari 3 malam mengikuti Yesus, tidak makan dan tidak minum, tapi Yesus berbelas kasihan ya. Ketika sudah 3 hari itu Yesus berkata pada murid-muridnya, saya tidak mau membiarkan mereka, menyuruh mereka pulang, nanti mereka pingsan di jalan. Nah, Allah itu peduli, Allah itu tahu, karena melihat kesungguhan mereka 3 hari 3 malam berjalan mengikuti Yesus, maka Yesus pun tergerak berbelas kasihan.
Mereka itu sudah lapar, mereka itu sudah nggak ada tenaga. Oleh karena itu mari kalian cari makanan, siapkan makanan. Nah, yang disuruh siapa? Yang murid-muridnya. Demikian juga Allah kita, ya. Kita yang hidup di zaman kasih karunia ini. Apabila kita dengan sungguh-sungguh berpuasa, melakukan puasa, menahan diri dari segala yang tidak baik, ya. Jangan juga begini, puasa menahan diri dari makan dan minum, tapi kita melakukan hal-hal yang tidak baik, ya. Nah, ini juga yang paling sangat perlu digarisbawahi, ya, bukan hanya dari makan minum, tapi dari kelakuan-kelakuan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Misalnya, ya, kalau dulu udah sebelum-sebelumnya itu cerewet, marah-marah. Nah, selama berpuasa itu harus dibuang semua, ya. Jangan lagi marah, harus lebih sabar lagi, harus lebih berhikmat lagi. Nah, itu bisa didapatkan lewat doa dan puasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita hanya belajar sampai pengertian, ya. Nanti next time kita lanjut lagi bagaimana doa puasa, bagaimana menara doa. Jadi masih banyak lagi tentang doa dan puasa. Kita lanjutkan. Jadi pagi hari ini sekali lagi saya ingatkan kita berpuasa, ya, dengan menahan diri terhadap makan dan minum, tapi juga dari setiap hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, segala yang tidak baik tingkah laku. Dan kemudian yang kedua, kita mempunyai kerinduan menjalin hubungan baik, lebih baik lagi kepada Tuhan. Dan yang ketiga, lakukanlah puasa itu dengan tindakan iman, ya, dengan yakin bahwa dengan melakukan itu, seperti tadi murid-murid ataupun pengikut Yesus tadi, setelah 3 hari Allah akan menjawab, ya. Kita akan mendapatkan jawaban. Tuhan berbelas kasihan untuk pergumulan kita. Itu saja pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita dan hati kita. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi ini, buat kuasa-Mu, buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami Tuhan, bagaimana kami harus melakukan puasa sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu kami tidak mampu tanpa Tuhan. Kami tidak sanggup tanpa Roh Kudus yang menyertai kami dan menolong kami. Oleh karena itu Bapa, biarlah setiap kami pendengar pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh melakukan ataupun mengambil tindakan iman untuk berpuasa dan menyatakan kerinduan kami lebih dekat lagi kepada Tuhan, agar kami bisa mengenal isi hati Tuhan, kami bisa mendengar suara Tuhan, dan kami juga bisa menaikkan permohonan kami kepada Tuhan. Dan biarlah lewat puasa yang kami lakukan, dengan kami menahan diri untuk makan dan minum untuk jangka waktu tertentu, dan juga menahan dari segala tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka kami diberkati. Maka Tuhan berkenan atas doa kami, atas puasa kami. Dan kami mendapatkan jawaban atas niat kami, najar kami. Oh, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Hamba-Mu telah selesai berkata-kata, tapi hamba percaya, kami percaya bahwa Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang dahsyat itu akan memeteraikan firman Tuhan pada pagi hari ini di hati setiap kami Tuhan. Ajar kami untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus haus dan rindu mengenal suara-Mu dan hati-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami naikkannya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus, nama yang berkuasa sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.